Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Kali ini kita masih dalam program pembelajaran dari rumah atau sering disebut dengan BDR pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1 sekolah dasar. Tema pelajaran pada kesempatan hari ini yakni mengenal Allah dan kitab-kitabnya, dengan subtema mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca doa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman pada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Lantas, bagaimanakah cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak-anakku semuanya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf yang tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut antara lain kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa, serta kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Taurat. Kitab Taurat anak-anak diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani.
Selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur anak-anak diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Adapun kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya kita akan mempelajari kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro yang terletak di kota Mekah. Turunnya Al-Quran ini menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usia beliau saat itu genap 40 tahun, anak-anak. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Dari keempat kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, semuanya tentunya membawa ajaran terpuji. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Dan yang terakhir juga berperilaku untuk diri sendiri. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak untuk berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita selalu rajin beribadah dan juga selalu meminta pertolongan atau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajak untuk berperilaku terpuji kepada sesama manusia. Contohnya, kita saling bersalaman pada teman dan juga saling tolong-menolong bersama teman yang membutuhkan pertolongan kita. Selain itu, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajak untuk berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya, kita rajin memberi makan pada ayam peliharaan kita dan juga rajin menyiram bunga yang ada di depan rumah kita.
Dan yang terakhir anak-anak, bahwa kitab Allah SWT mengajak untuk berperilaku terpuji kepada diri kita sendiri. Contohnya, kita memotong kuku agar bersih dan juga sehat. Selain itu, kita juga rajin membersihkan badan dan merapikan badan kita. Anak-anakku semuanya, demikian tadi materi mengenal kitab Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.